Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur kepadanya karena melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya tadi juga sudah disampaikan, kita diberikan taufik, diberikan kemudahan dengan melangkahkan kaki dari rumah melawan rasa kantuk, rasa malas untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sholat berjamaah, sholat subuh. Semoga majelis ini, niat kita, pertemuan kita kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan di surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah. Kita insyaallah pada hari ini melanjutkan tema besar Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan mengangkat judul Fiqhus Sirati fil Hijratin Nabawiyah. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung hijrah yang kita akan angkat di sini, hijrahnya Nabi langsung. Sebab dalam Islam ada dua kali hijrah. Hijrah pertama tidak diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lokasi hijrahnya pun bukan ke Yathrib yang kemudian diganti menjadi Madinah, tetapi ke Habasyah, Ethiopia, ke Afrika. Beberapa sahabat, lalu mereka tak kuat memendam rasa rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka lebih memilih keadaan semula, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi, ejekan, bahkan tak jarang fisik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy lebih mereka terima dibandingkan jauh dari kekasih mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh cinta yang jujur, Bapak dan Ibu sekalian, cinta yang tulus, cinta yang bukan lagi hanya sekedar ungkapan dan janji-janji palsu, akan tetapi cinta yang lahir dari hati yang murni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka hijrah ke satu tempat yang mana diawali oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan mimpi, kalian nanti akan hijrah ke tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyangka kalau lokasi hijrah yang nanti akan ada peradaban baru terjadi di kota Madinah, di mana keluarga ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada di sana. Jadi keluarga ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kota Madinah, dan ibunya pun meninggal dekat dengan kota Madinah, Abwa. Di sana dimakamkan ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi perlu diingat jamaah sekalian yang berbahagia, mimpi para nabi itu benar, wahyu. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita harus kita timbang dengan syariat Islam, dengan aturan agama. Kalau di dalam mimpi ada sosok orang seolah-olah orang tersebut orang soleh, memakai jubah putih, memakai lengkap pakaian-pakaian Islami, tetapi dia mengatakan, Pak Edi tidak perlu sholat lagi, Pak Edi sholatnya sudah rajin. Langsung yakini kalau ini bukan mimpi yang baik, tapi ini setan yang menjelma menjadi orang soleh. Karena tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini yang diangkat kewajiban sholat darinya, tidak mungkin. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kesepakatan para ulama, tidak ada kemuliaan seorang pun yang melebihi kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah di alam semesta ini cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dua Khalilullah ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Bukan berarti kita membandingkan, akan tetapi inilah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu boleh, tentu orang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita yang banyak dosa. Bapak Ibu tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tahu? Beliau punya tempat senantiasa bermunajat kepada Allah, berkhalwat, menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam, tiba-tiba saat beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul seberkas cahaya. Tidak lama cahaya itu mengeluarkan suara seraya memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kurang lebih kalimatnya adalah, pada hari ini semua kewajiban agama sudah tidak perlu lagi dilakukan. Kalau seandainya itu yang kita alami, dan Allah Maha tahu kelemahan hati kita, makanya Allah tidak uji dengan seberat itu. Kalau seandainya itu yang kita alami, mungkin alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kenapa gak dari dulu? Sholat susah, apalagi waktu subuh, dingin. Alhamdulillah. Enggak, yang dilakukan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa? Beliau mengambil sepatunya, kemudian melempar cahaya itu, seraya mengatakan, pergilah ya adu Allah, pergilah wahai musuh Allah. Tahu kalau ini adalah setan. Seandainya itu bisa dilakukan, bukan saya orangnya, tapi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia akan mengetahui sebenarnya ini putih atau hitam. Allah Subhanahu wa taala tolong beliau dengan keilmuan yang dimiliki. Itulah Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kita terus menuntut ilmu sampai nanti ajal menjemput. Kembali, ketika mimpi itu disampaikan oleh para sahabat, tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beliau seorang, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat yang lain diperintahkan oleh Nabi Alaihissalam. Kata penulis di sini, fakhoroju arsalan. Para sahabat berbondong-bondong, mereka keluar dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Fakana awwalu man hajara min Makkata ilal Madinati Abu Salamata ibn Abdil Asad. Orang pertama yang hijrah dari Mekkah ke kota Madinah, sebut saja kata penulis di sini Abu Salamah. Nama aslinya adalah Abdullah. Abu Salamah ini satu ibu susu atau saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW
dan juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah nama aslinya Abdullah. Dia ini sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ibunya Abu Salamah namanya Barroh. Barroh ini budenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Abdul Muttalib itu punya istri kurang lebih 6. Salah satu dari istrinya Abdul Muttalib punya putra, punya putri. Di antara putra-putranya adalah Abu Talib. Kemudian Az-Zubair bin Abdul Muttalib, bukan Az-Zubair bin Al-Awwam, bukan, tapi Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian diantaranya adalah Abdullah. Abdullah ini siapa? Bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang putra-putra. Yang putri-putri diantaranya adalah Al-Baidho. Lalu Barroh, ini dia Barroh, ibunya Abu Salamah. Kemudian Umaymah dan lain sebagainya. Kalau Hamzah itu satu ibu yang lain, tapi satu bapak dengan ibu yang berbeda. Hamzah dan Sofiyah, paman dan bibinya Nabi. Sofiyah punya anak, yaitu dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Baik, kembali. Jadi Abu Salamah adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma Amir bin Rabi'ah wa mra'atuhu Laila. Kemudian sahabat lain yang pertama kali hijrah ke kota Madinah adalah Amir bin Rabi'ah. Amir ini bisa dibilang dulu diasuh, bahkan diangkat anak. Begitu pula nama bapaknya sempat diganti sama bapaknya Umar bin Khattab. Jadi Amir bin Al-Khattab. Setelah Allah perintahkan agar anak-anak angkat dalam Islam itu tetap dinisbatkan, tetap disandarkan kepada bapak aslinya, dirubah kembali ke nama bapaknya, Amir bin Rabi'ah. Dulu seperti itu. Begitu juga Zaid bin Harithah, diangkat anak sama Nabi. Padahal sebelumnya Zaid ini menjadi budaknya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah menikah, dibebaskan oleh Nabi karena perangainya yang sangat mulia. Nabi itu cinta, Nabi sayang. Kemudian diangkat anak, bahkan nasabnya berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah Allah perintahkan untuk mengembalikan nama bapaknya kepada bapak masing-masing, dirubah lagi Zaid bin Harithah. Begitu juga Amir. Kita lanjut. Thumma Abdullah ibn Jahash. Abdullah bin Jahash juga sepupunya Nabi. Sebab ibunya Abdullah bin Jahash Umaymah, tadi yang saya sebut, Umaymah. Abdullah bin Jahash punya saudari namanya Zainab binti Jahash. Zainab ini pernah dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Tetapi perjalanan rumah tangga mereka mengalami aral rintangan yang disayangkan kandas di tengah jalan. Sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Akhirnya mereka pisah secara resmi, dinikahkan oleh Nabi SAW. Maksudnya Nabi menikahi Zainab binti Jahash. Jadi Zainab ini sepupunya Nabi sekaligus menjadi istrinya Nabi. Dari sini kita mengetahui sepupu bukan mahram kita. Namun karena kebiasaan di negara kita kayaknya agak sulit ya Pak ya, menikah dengan sanak famili yang memang halal. Namun alhamdulillah itu tidak menjadi kewajiban kita. Artinya kita tidak harus menikahi saudara kita, bebas saja. Yang jelas Islam menjelaskan boleh-boleh saja kita menikahi sepupu kita, karena sepupu bukan mahram. Kita lanjut. Tsummal muslimuna arsalan. Lalu dilanjutkan dengan orang-orang Islam yang lainnya, para sahabat yang lainnya ridwanullahi taala alaihim ajmain. Tsumma hajara Umar bin Khattab.
Kemudian hijrahlah dilanjutkan sama Umar bin Al-Khattab. Saya setiap kali mendengar nama Umar, setiap kali membaca nama Umar, nggak tahu Pak, kenapa di jiwa saya kok ada rasa-rasa, ya Allahu a'lam bishawab, karena memang mungkin saya menaruh perhatian besar kepada sosok yang satu ini. Bukan berarti kepada sahabat yang lain, tidak. Mudah-mudahan saya tidak memiliki hati yang seperti itu. Tapi inilah yang saya rasakan, karena memang luar biasa. Badannya kuat, tegas, umur kurang lebih 10 tahun. Kalau 10 tahun anak-anak kita adanya di warnet. Tadi saya perjalanan ke sini, setiap saya lewati warnet, motor banyak di situ. Kata saya, ini sedang ngaji apa bagaimana ya di warnet, atau sedang perang tapi perang dunia maya. Umur 10 tahun anak-anak kita ya seperti itu. Sama gadget ya kan. Kemudian game online. Umur 10 tahun Umar bin Khattab ada di medan perang. Mendamaikan 2 pasukan. Pasukan didamaikan sama Umar. Kalau Umar sudah datang, udah lebih baik udah berhenti kita perang. Kalau enggak ya, waktu beliau masuk Islam, hanya 1 orang yang berani terang-terangan. Ya Umar ini, malah dia datang ke Masjidil Haram. Di sana ada orang-orang Quraisy. Dia kemudian iklankan. Iklan tuh bahasa kita apa? Umumkan. Kalau saya ini sudah masuk Islam. Bahkan dia katakan saya ini sobi. Sobi itu istilah bagi orang-orang Arab keluar dari agama nenek moyang. Mohon maaf kalau bahasa kita mungkin apa? Murtad ya, seperti itu. Langsung dikeroyok sama 30 orang. Dari pagi sampai mau tenggelam matahari. Ya benyok semua termasuk Umar. Tapi kita lihat 1 orang lawan 30. Kalau sekarang 1 orang lawan 30 ya sudah. Gitu ya. Mungkin the end kali ya kalau bahasa. Kewalahan. Bukan hanya Umar yang bonyok. Mereka juga bonyok. 30. Dan salah satu keutamanya setan takut. Pernah bergulat dengan Raja Jin. Raja Jin. Bukan ecek-ecek lagi. Rajanya Jin. Tapi kalah sama Umar bin Khattab. Beliau waktu menjadi khalifah. Yang keberapa? Kedua. Ketika Syam diambil alih, diislamkan penduduknya, ada sebagian negeri orang-orang Syam tidak mau masuk Islam. Waktu itu kan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menjadi gubernur wakil dari Umar bin Khattab. Kata mereka yang nggak mau masuk Islam, dan di dalam agama Islam kalau nggak mau masuk Islam akan aman, tapi syaratnya bayar jizyah, upeti, pajak kalau bahasa kita. Mereka nggak mau. Sampai Umar sendiri yang datang ke negeri Syam. Mereka mau lihat yang namanya Umar itu seperti apa. Kok namanya luar biasa. Hebat. Hebat sekali. Setelah mendapat surat, Umar langsung memenuhi undangan itu. Tidak bawa siapapun, sendirian dari Madinah ke Syam. Luar biasa. Sampai di sana baru mereka yang merasa terhormat melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu baru menandatangani perjanjian kalau mereka siap membayar jizyah, upeti untuk menjamin keamanan mereka. Kita lanjut. Wa akhuhu Zaid, dan saudaranya Umar, Zaid. Zaid ini kakaknya Umar, bahkan lebih dulu masuk Islam, termasuk saudarinya Umar. Jadi Umar punya saudara kurang lebih 3, yang pertama Zaid, yang kedua Umar, yang ketiga adiknya Fatimah. Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah sama Zaid lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash ini saudara satu ibu dengan Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amru bin Hisham. Dan Abu Jahal ini bukan pamannya Nabi. Kalau kita lihat silsilahnya, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, a'azakumullah. Kalau kita belajar sirah, melihat silsilah Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, itu ketemunya jauh, ketemunya di Murrah. Satu kabilah, sama-sama orang Quraisy, tetapi tidak ada hubungan persaudaraan.
Sebab Nabi Muhammad itu keluarga Hashim. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu tidak punya anak yang nanti lahirnya bernama Amru, yang kemudian dikenal dengan Abu Jahal. Nggak ada. Jadi sekali lagi, Abu Jahal bukan pamannya Nabi Muhammad SAW. Hanya satu suku, yaitu Quraisy. Kenapa disebut Abu Jahal? Dan Abu Jahal ini dijuluki langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kunyahnya, kan yang namanya kunyah itu panggilan seorang laki-laki diawali Abu. Kalau perempuan, Ummu. Padahal kunyahnya Abu Jahal oleh orang-orang Quraisy Abul Hakam. Apa arti Al-Hakam? Yang bijaksana. Abul Hakam. Ketika Abu Jahal memberikan idenya setelah kaum muslimin itu terlihat pada hijrah ke kota Madinah, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ibaratnya MPR-nya Quraisy gitu ya, gedung MPR-nya Quraisy. Dan orang yang ada di Darun Nadwah itu nggak sembarangan. Pertama harus Quraisy, kedua harus yang punya pemikiran cemerlang. Kalau pemikirannya aneh-aneh nggak bakal, meskipun dia orang Quraisy. Jadi dari dulu sudah seleksi orang-orang yang memiliki potensi sudah ada dari dulu. Nah di sana Abu Jahal mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita kumpulkan para pemuda dari suku-suku Quraisy, kemudian kita berikan mereka senjata satu persatu, mengeroyoknya Rasulullah, kemudian membunuh sama-sama. Dengan begitu keluarga Hashim akan terasa berat menuntut darahnya Rasulullah SAW, sehingga masalah ini cepat selesai. Karena nggak mungkin mereka akan memerangi dan berperang dengan satu suku. Nggak mungkin. Karena orang Quraisy itu sangat-sangat mereka menjaga kesukuan. Sangat fanatik terhadap suku mereka. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Sejak saat itulah Nabi SAW mengatakan, fahuwa Abu Jahlin. Bapaknya kebodohan. Padahal pandai. Kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak bisa melihat kebenaran dan dia tidak mau mengikuti kebenaran. Ini dia Ayyash, saudara satu ibu, beda bapak. Karena bapaknya Abu Jahal kan Hisham, bapaknya Ayyash Abu Robi'ah. Kita lanjut. Walam yabqa fi Makkah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu taala anhu wa qillatun minal muslimin imma li habsin au ghairihi. Tidak tersisa di kota Mekah kecuali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar awalnya tuh minta izin supaya ikut bersama rombongan kloter pertama, tapi ditahan sama Nabi karena Nabi ingin nanti yang menemani adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Pertemanan persahabatan Nabi itu terjalin dengan Abu Bakar sejak kecil sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Itu dia. Makanya Abu Bakar tidak diizinkan berangkat duluan, nanti bareng saya. Dan Ali bin Abi Thalib, salah satu keutamaan dan keberanian Ali bin Abi Thalib, pada saat mau dikepung rumahnya Nabi dengan rencana Abu Jahal tadi, setiap pemuda dari berbagai suku Quraisy dikasih senjata untuk bunuh sama-sama. Ali itu disuruh gantiin posisinya Nabi di kamarnya Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu masih usianya 12 tahun. Bayangkan jamaah sekalian, mempertaruhkan nyawa. Dia tahu malam itu tuh mau dikepung. Kalau usia sekarang, wah udah gemeteran kali, mungkin bisa mati dalam ketakutan. Ali bin Abi Thalib tentang. Kemudian Nabi datang malam-malam ke rumahnya Abu Bakar. Sebelum berangkat ke rumahnya Abu Bakar yang nanti berlanjut ke Gua Thur. Nah disitulah 3 hari 3 malam Nabi menetap dulu sebelum akhirnya pergi ke kota Madinah. Nabi sebelum berangkat
sebelum pergi menemui Abu Bakar, bilang kepada Ali, barang-barang orang Quraisy yang menitipkan semua kepada saya, kembalikan, jangan sampai tersisa satupun. Kadang gak bisa dipikir Bapak dan Ibu sekalian, aneh bin ajaib. Mereka kalau masalah siapa yang paling terpercaya, ijma, gak ada khilafiyah, gak ada perbedaan pendapat. Siapa orangnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijuluki Al-Amin. Tapi saat Nabi mengatakan ini Rasulullah ilaikum, saya itu Rasulullah kepada kalian, apa label-label yang mereka sematkan? Sahir, kadzab, penyihir, pendusta, tukang bohong. Tukang bohong. Dari mana ketemunya kan kita bingung. Satu sisi mereka mengatakan ini Al-Amin. Buktinya barang-barang mereka itu nggak mau dititipin kepada siapapun. Nggak ada yang percaya. Percaya cuma sama satu orang, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Begitupun Nabi tetap memegang amanah dan suruh kembalikan. Jangan ada satupun yang tersisa. Allahu Akbar. Ini kalau misalnya kita yang dihadapkan, udah bawa aja. Mereka udah nyakitin kita, lumayan bagi-bagi buat kaum muslimin di kota Madinah, kan seperti itu. Tapi enggak, ini bukan barang saya, kembalikan. Lalu setelah 3 hari 3 malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Thur. Jadi selama 3 hari itu gantian. Kadang Aisyah, kadang Asma. Asma itu anaknya siapa? Abu Bakar. Mereka memberikan makan dan minum kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Thur. Setelah 3 hari genap, baru Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, orang-orang Quraisy kan mencari Rasulullah SAW. Sampailah beberapa orang Quraisy itu di gua tempat persembunyian Nabi SAW bersama Abu Bakar. Mereka berdua melihat kaki orang-orang Quraisy. Kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka nunduk sedikit saja, pasti akan melihat kita. Saking takutnya. Abu Bakar tuh bukan takut karena dirinya, tapi takut khawatir keadaan siapa? Rasulullah SAW. Ada orang seperti ini, mengkhawatirkan orang lain, bukan mengkhawatirkan diri sendiri. Abu Bakar. Makanya orang paling mulia setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Gak ada yang bisa menandingi keutamaan Abu Bakar. Masalah sholat, masalah ibadah, banyak sahabat lain yang lebih unggul daripada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar lebih unggul, mengalahkan melesat jauh grafik kemuliaan para sahabat yang lain? Karena apa yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Ketika semua orang mendustakan Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj, hanya ada satu orang tanpa keraguan. Kalau Allah Maha tahu atau tidak? Maha tahu. Kalau seandainya orang itu hanya mengakui di lisan saja, Allah tahu meskipun manusia tidak tahu. Tapi Allah tahu pengakuan Abu Bakar bukan hanya di lisan saja, tapi di hati yang paling dalam. Apa yang diucapkan Muhammad, saya percaya tanpa ada keraguan sedikit pun. Disitulah beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang lebih unik lagi jamaah sekalian, ketika Nabi SAW sampai di mulut gerbang kota Madinah, para sahabat, baik itu muhajirin maupun ansor, lebih-lebih ansor yang belum pernah melihat Rasulullah, mereka rindu. Setiap hari ba'da subuh mereka keluar sampai perbatasan kota Madinah menanti kedatangan Rasulullah. Ketika siang terik sudah matahari meninggi, mereka kembali lagi. Terus seperti itu beberapa hari, sampai di hari kedatangan Rasulullah, tiba-tiba mereka lihat dari kejauhan, biasa padang pasir kan, ada semacam apa tuh? Fata Morgana. Lama-lama jelas nampak 2 orang. Kemudian kedua orang ini
mereka berkumpul di kerumunan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang lebih uniknya, orang Ansor langsung mengerumuni Abu Bakar. Mereka menyangka ini Rasulullah. Rasulullah ditinggal. Orang-orang Muhajirin kita nggak tahu ya, di sini nggak dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Tidak dijelaskan apakah orang-orang Muhajirin merasa heran, lah ini gimana kalau bahasa kita gitu ya. Ya, karena orang-orang Ansor nggak tahu Rasulullah SAW. Bahkan kalau dalam perjalanan, selama perjalanan ketemu orang yang dikenal itu Abu Bakar. Abu Bakar memang terkenal karena mungkin profesi, kekayaan yang dimiliki betul, jadi relasinya banyak teman-temannya. Kalau Nabi Muhammad kan memang sebatas dulu pegawainya siapa? Khadijah. Pekerjaan Nabi ya kalau tidak berdagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, sudah setelah itu beliau melakukan apa yang memang harus dilakukan, jadi tidak punya relasi banyak. Beliau berkomunikasi secara langsung setelah resmi menjadi Nabi dan Rasul. Bukan berarti Nabi kemudian menjadi pemuda pingitan, tidak. Tetap berinteraksi tapi tidak seluas Abu Bakar. Mereka mengerumuni Abu Bakar. Lah Abu Bakar pas melihat Nabi dipayungi oleh cahaya matahari kepanasan, dilepas jubahnya, kemudian langsung ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad. Subhanallah, lagi-lagi Abu Bakar, jamaah sekalian. Baru setelah itu orang-orang Ansor tahu, nah ini Rasulullah ternyata. Baru mereka ngobrol. Unik. Makanya luar biasa para sahabat itu radhiyallahu taala anhum. Inilah jamaah sekalian sekilas perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Kata penulis yang pertama, hadathul hijratin nabawiyah min a'zamil ahdathil islamiyah. Kejadian hijrahnya Nabi termasuk peristiwa terbesar di dalam agama Islam. Bal innal bahitha fi siratin nabawiyah. Bahkan para peneliti sirah Nabi layalhad akan bisa melihat irtibatahu bil bi'tsatin nabawiyah, adanya hubungan dari sejak diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi sampai terjadinya peristiwa hijrah. Apa hubungan itu? Kita ingat ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Di mana? Di Gua Hiro. Surat apa? Iqra, Al-Alaq, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad keringat dingin, ketakutan karena belum pernah melihat makhluk seperti itu seumur hidup. Kemudian setelah keringat dan gemetarnya ini hilang, Ibunda Khadijah mengajak Nabi Muhammad ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah mereka melakukan kesyirikan, tetapi ada sebagian orang sedikit sekali memang yang tidak setuju dengan praktek-praktek agama yang dilakukan oleh teman-temannya. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Lalu siapa lagi? Zaid bin Amru. Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amru mereka menjelajah ke negeri Syam mencari agama yang benar. Setelah itu Waraqah memutuskan masuk agama Nasrani. Sedangkan Zaid bin Amru memutuskan, bahkan mau menjelang wafatnya beliau mengatakan, ya Allah, saya bersaksi kalau saya ini berada di atas agama Nabi Ibrahim. Meninggal dunia. Dan beliau sebelum meninggal dunia sempat berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu menuju agama yang benar kepada keturunan saya. Allah kabulkan. Anaknya Zaid yang bernama Sa'id bin Zaid yang menjadi menantu dari keluarga Al-Khattab, adik iparnya Umar bin Khattab, karena Sa'id ini menikahi Fatimah, adiknya Umar, masuk Islam. Tahu kan ceritanya? Yang dipukul sama Umar, kemudian membacakan surat Toha. Itulah dia, Sa'id bin Zaid.
Dan Sa'id bin Zaid termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu lantaran doa bapaknya yang bernama Zaid bin Amru. Nah, Waraqah bin Naufal yang memilih agama Nasrani, ketika mendengar ceritanya Nabi, Waraqah tahu hadan namus, ini namanya namus. Kalau bahasa kita malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Ya karena memang Waraqah mempelajari kitab Injil, tapi Injil yang benar. Sampai Waraqah mengatakan, seandainya saya berumur panjang dan bisa menolong kamu saat kaummu mengusir kamu. Nabi kaget. Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Apa kata Waraqah? Naam, ya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang seperti kamu ini, maksudnya Nabi, pasti akan diusir oleh kaumnya. Dan ternyata betul kan? Memaksa Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi saling berkaitan. Pelajaran penting yang kedua. Kanal amru bil hijrati tauqitan wa makanan minal wahyi. Lokasi hijrah itu sudah ditentukan waktu dan tempatnya berdasarkan wahyu. Jadi kotaknya di mana, waktunya kapan, bukan ijtihadnya Nabi, bukan pilihan Nabi, tapi itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menentukan kapan saatnya hijrah dan di mana lokasi hijrah. Kemudian yang ketiga, lam takunil hijratu ilal madinati siyahatan rogiba fiha al muhajirun walam takun makkatu ardon wabain liyafrah al muhajiruna bi khabaril khuruj minha. Bagus sekali. Hijrah itu, kata penulis, bukan dalam rangka jalan-jalan atau Mekah menjadi kota yang sudah mewabah, menjadi pandemi, tempat pandemi. Bukan. Yang kemudian orang-orang muhajirin merasa bahagia, bebas keluar dari tempat yang tidak mengenakan itu. Bukan. Wa inna ma jaa amrul hijrati taklifan min takalifil aqidatil lati amanu biha. Akan tetapi perintah hijrah adalah salah satu dari bagian perintah yang termasuk konsekuensi. Konsekuensi apa artinya? Terlalu tinggi nggak Pak? Apa? Akibat dari keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat itu. Jadi kalau mereka memang beriman, salah satu kewajiban yang harus ditunaikan adalah harus hijrah. Dan itu dibuktikan langsung oleh para sahabat. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan, gimana harta saya wahai Nabi. Mereka membawa apa yang bisa dibawa. Orang-orang yang tidak mampu bisa membawa, mereka bawa satu setel baju saja. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Tahu Mus'ab bin Umair? Mus'ab yang dari 1 kilometer bau minyak wangi tubuhnya sudah kecium. Tidak ada orang di kota Mekah, kata Nabi, yang pakaiannya sangat parlente selain Mus'ab bin Umair. Tidak ada para wanita yang menggandrungi seorang laki-laki melebihi Mus'ab bin Umair karena saking tampannya. Tetapi setelah masuk Islam, apalagi kematian Mus'ab bin Umair di tahun ke-3 Hijriah pada perang Uhud. Pada perang Uhud. Saking miskinnya Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair ini termasuk sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah golongan sahabat yang fakir miskin yang tinggalnya itu di serambi-serambi Masjid Nabawi. Mereka makan hasil dari pemberian sahabat lain, sedekah sahabat yang lain. Kalau seandainya mereka punya kerjaan, ya kerjaan apa namanya? Kadang kerja ini, kadang kerja itu, apa namanya? Serabutan. PNS. Apa PNS? Pencari nafkah serabutan. Nah itu. Serabutan, kadang dapat kerja, kadang nggak dapat. Ya kalau nggak dapat dan nggak ada yang ngasih, mereka akan menahan diri. Seharian bisa nggak makan.
Dan itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair orang paling kaya di kota Mekah. Pada saat perang Uhud kan kalau orang meninggal di medan perang itu tidak dimandikan, tidak dikafani, hanya disolatkan saja. Tentu dikuburkan juga gitu ya. Ketika Mus'ab bin Umair, karena dia nggak punya apa-apa, kalau misalnya mukanya ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup sama bajunya, mukanya kelihatan. Nabi menangis berkali-kali seperti itu. Akhirnya Nabi memerintahkan mukanya ditutup, kemudian kakinya ditutup dengan daun-daun kering yang ada. Daun kering jamaah sekalian. Mus'ab bin Umair, orang paling kaya, parlente, kalau mau tinggal ngedip, kalau sekarang kan kalau mau tinggal geser, ya kan, Shopee Pay, seperti itu dan lain sebagainya. Mus'ab bin Umair itulah dia. Tetapi keimanan lebih dia pilih. Kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki di surga nanti lebih dia pilih daripada kenikmatan dunia yang sementara. Itulah dia Mus'ab bin Umair. Dan ini dilakukan oleh para sahabat lainnya dari kalangan muhajirin. Kemudian yang berikutnya, mubadaratus sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ilam tithali amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal madinati tarikina khalfahum al aulad wal amwal wal autan walam yatakhallaf illa man ragiba Rasulu sallallahu alaihi wasallam fi baqaihi aw habsin aw lahu udhrun aw ghairi dzalika wa hum killah. Respon cepat para sahabat mentaati perintah Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, meninggalkan yang mereka miliki di kota Mekah. Kadang mereka nggak boleh bawa anak-anak, ditahan anak-anaknya, keluarganya ditahan, hartanya ditahan, rumahnya nggak boleh mereka jual oleh orang-orang Quraisy. Mereka tinggalkan, kecuali segelintir orang yang dibiarkan dan ditahan oleh Nabi jangan ikut, karena mereka mungkin lemah. Mereka nggak punya sanak famili lain dan Nabi melihat jangan sampai nanti di kota Madinah terlunta-lunta. Diam dulu, belum saatnya. Wa hadza yudzakiruna bimtithali awamiri Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hadzar min mukhalafatiha. Ini semua mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada perintah Rasulullah dan jangan pernah kita menyelisihi atau menentang perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah nggak ada, tetapi hadis-hadis Nabi kan ada. Maka kita lihat jamaah sekalian, mana perintah Nabi, mana larangan Nabi. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Meskipun itu sepele jamaah sekalian. Perkara minum misalnya. Nabi melarang kita minum dengan tangan kiri. Kalau memang cinta kita betul, bukan hanya sekadar klaim di lisan ini, saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, lakukan itu. Ini baru yang kecil-kecil. Apalagi yang besar-besar. Berbakti kepada orang tua, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, hormati hak-hak tetangga, meskipun tetangga kita bukan orang Islam, berikan haknya, tunaikan kewajiban kita. Orang Islam, dia akan terapkan ilmu yang dia dapatkan semampu dia, semaksimal mungkin. Itu tanda kita telah mentaati perintah Nabi SAW. Dari mana Bapak dan Ibu sekalian kita tahu ini perintah Nabi, ini larangan Nabi? Di antaranya dengan cara menuntut ilmu. Itulah dia. Yang terakhir adalah, sini saya berikan catatan. Yang terakhir, bagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan dengan respon
dan tindakan dari sahabat Ansor. Setiap hari, ya termasuk muhajirin, sudah pasti tentu. Setiap hari mereka ke perbatasan kota Madinah menanti sampai siang hari. Sampai terik baru mereka kembali lagi. Besoknya terus seperti itu. Sampai saking mereka senangnya dan menurut mereka inilah Rasulullah, langsung dikerumunin. Padahal itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar memberikan rida itu jubahnya untuk menutupi cahaya yang langsung mengenai Nabi SAW, langsung kaget Ansor. Kemudian mereka mendekati Rasulullah dan meminta maaf. Ya Rasulullah tentu memaafkan. Ini menandakan bagaimana cintanya para sahabat. Itulah mereka, para sahabat yang harus kita ikuti pemahaman mereka mengenai agama Islam ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita dalam beragama, landasan kita pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, hadis, sunnah Nabi. Nah, cara memahami kedua sumber Islam ini menurut siapa? Kan itu pertanyaannya. Sedangkan orang generasi yang paling paham untuk memahami agama Islam dan memahami Al-Quran serta hadis atau sunnah Nabi SAW siapa? Para sahabat. Sehingga mari kita samakan cara pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Untuk menutup ini, saya kutipkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Kata beliau, as-sunnah indana, sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sunnah menurut kami adalah berpegang teguh, mencontoh dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah harga mati. Sebab kalau kita tidak menyelaraskan cara pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat, dikhawatirkan kita akan mengalami kekeliruan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sebab kepada para sahabatlah dan sahabatlah yang tahu menyaksikan asbabun nuzulnya Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, asbabul wurudnya sunnah Nabi, sebab datangnya sunnah Nabi. Kenapa kok Nabi bersabda demikian? Kenapa kok Nabi memerintahkan ini? Kenapa kok Nabi melarang ini? Sahabat paling tahu pada saat kapan dan kondisi seperti apa. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan pemahaman kita terhadap agama Islam ini sebagaimana pemahamannya para sahabat. Lalu bagaimana caranya? Ya lagi-lagi jawabannya cuma satu, menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan atau perbaikan dari kekeliruan materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Dipersilakan pada Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya. Silakan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Ustaz menyampaikan Syekh Abdul Qadir Jalil sangat luar biasa. Antara Nabi sama Syekh Abdul Jalil itu jaraknya pada waktu itu berbeda kok berapa waktu lama Ustaz? Baik. Munculnya Nabi sama Syekh Abdul Jalil di bulan mana kira-kira? Ya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kepastiannya saya lupa. Kalau nanti saya ingat, saya WA Pak Edi aja ya. Insya Allah buat tambahan ilmu. Yang jelas jauh, kurang lebih hampir sudah seabad lebih. Duluan Nabi tentunya. Jadi jauh sekali. Insya Allah nanti kalau saya lupa tahun persisnya kelahiran dan wafatnya beliau, nanti saya WA Pak Edi biar Pak Edi bisa share ke grup biar tambahan. Dan beliau termasuk ulama yang memang disegani. Beliau diantaranya bermadhab Hambali. Intinya terlepas dari itu, beliau memiliki beberapa keistimewaan
baik akhlaknya yang mulia, kemudian ilmunya yang mendalam, ilmu agama, bukan ilmu kesaktian gitu ya, pancasona, rawa rontek, tidak seperti itu. Apalagi adikdaya tidak, tapi ilmu memahami agama Islam. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini melenceng dari tema. Kalau misalnya sudah sholat di tengah-tengah rakaat, kita mengalami gangguan masalah perut, pengen BAB atau pengen kentut. Iya. Itu bagaimana kita menanggapinya? Iya. Seandainya kalau kita batal pun, apakah kita diperbolehkan melewati jamaah yang ada di belakang kita, Ustaz? Itu saja, baik. Apabila kita sudah tidak mampu lagi menahan, dikhawatirkan justru kita akan kehilangan bukan hanya sunnahnya, tapi bisa jadi rukunnya, yaitu khusyuk dan tumakninah, maka batalkan. Karena memang sudah tidak kuat. Tapi kalau memang kita bisa menahan, dan itu kalaupun ada pengaruh hanya sedikit, ya kita tahan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan lagi, kita batal. Saat kita membatalkan ataupun batal dengan sendirinya, kita boleh melewati orang-orang yang sedang sholat lantaran kondisi saat itu sedang darurat. Dalam sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat akan membolehkan perkara-perkara yang sebelumnya terlarang. Tidak mengapa. Justru jangan diem aja bisa bahaya nanti. Bisa jadi merepotkan DKM. Waduh, repot kan, tinggalkan. Meskipun kita harus melewati beberapa jamaah. Jadi memang itu darurat. Nah ini, terima kasih atas pertanyaan. Jadi saya mengingatkan, mohon jamaah sekalian, perhatikan adab dalam sholat. Jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat. Jangan sampai. Kemudian juga ajarkan anak-anak kita, lau annal mar bil musalli ya'lam makana alaihi an yakifa arba'ina khairun lahu min an yamura al musalliya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat itu tahu ancaman yang Allah akan berikan kepada dia, dia berdiri di atas di atas apa di bawah matahari? Dia berdiri di bawah matahari ya berarti ya. Dia berdiri di bawah matahari selama 40 tahun lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Itu ancamannya. 40 tahun dia berdiri di bawah terik matahari lebih baik buat dia daripada dia melewati orang yang sholat. Karena sholat ini bukan main-main jamaah sekalian. Satu-satunya syariat, satu-satunya rukun Islam yang langsung Nabi Muhammad dapatkan di atas langit, dan langitnya itu langit paling atas di Sidratul Muntaha, mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat. Ini dia kedudukan salat yang begitu agung. Sampai salat inilah yang kemudian menjadi perselisihan para ulama. Perselisihan ini hanya ilmu. Kita bukan menjadi orang yang nanti akan menghukumi. Para ulama akhirnya berselisih paham apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Sampai saking tegasnya ada pendapat keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Karena sholat begitu agung. Ajarkan kepada anak-anak kita, kalau seandainya ada orang sholat, jangan lewat. Kan tetapi ini ada, nggak apa-apa saya melenceng juga nggak apa-apa. Saya tambahkan supaya melenceng. Tapi mudah-mudahan ini ilmu. Salah satu adab kita sholat adalah memberikan penghalang yang disebut sutroh di depan kita. Sutroh itu dalam bentuk apa saja, yang itu bisa menjadi penanda kalau ada orang lewat, oh ini dia batasnya. Sutroh sebagai penanda, misalnya ini sutroh saya sholat di sini. Berarti sepanjang lingkungan ini tidak ada yang boleh melewati saya. Sedangkan orang yang melewati di luar sutroh atau di depan sutroh boleh nggak? Boleh. Karena itu sudah zona aman. Di sini zona terlarang. Nggak boleh.
Pertanyaannya, ada orang yang tidak sholat menggunakan sutroh. Lalu bagaimana? Ukurannya apa? Saya nggak boleh lewat di depan orang itu sehingga saya bebas dari ancaman Nabi tadi. Maka jawabannya, perkirakan jarak sujudnya dia. Kalau pakai sejadah enak, sejadah bisa jadi ukuran kan? Oh ya, pokoknya di luar itu sejadah bebas. Nah, kalau seandainya tidak memakai sejadah, ya diperkirakan saja. Diperkirakan seukuran sejadah atau seukuran orang itu sujud. Lebih aman agak menjauh. Bahkan saya lihat di beberapa masjid, barakallahu fihim, mereka membantu. Kan biasanya di masjid ada tersedia sutro-sutro kecil. Jadi ketika ada orang sholat di belakang, apalagi sopnya. Nah ini juga tolong jamaah, apabila Anda sholat sunnah, hendaknya jangan di belakang. Khawatir nanti jamaah yang mau masuk, itu tadi yang belum paham malah melewati Anda. Jadi hendaklah mendekat ke depan supaya lebih mengamankan posisi Anda. Tapi kalaupun ternyata ada yang seperti itu, saya lihat di beberapa masjid, jadi ada orang yang sholat mungkin belum mengetahui di belakang, pas dia udah selesai sholat sunnah, dia melihat di belakangnya, langsung dikasih di depannya sutroh. Subhanallah. Jadi dibantu biar orang yang datang kemudian hari bebas, dia tahu harus di depan sutroh. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ini juga bisa melanjutkan tadi dari pertanyaan. Mudah-mudahan ilmu buat kita semua. Iya. Tadi kalau nggak salah disebutkan perintah hijrah, waktu dan tempat Iya. kan langsung berjalan. Itu disebutkan nggak dalam Al-Quran pertama? Iya. Yang kedua tadi kalau nggak salah disebutkan Ali bin Abi Thalib itu diminta untuk menggantikan Rasulullah di rumah beliau. Nggak salah gitu ya? Iya. Lalu akhirnya gimana, ikut hijrah juga atau tidak? Baik. Yang pertama, saya tidak tahu apakah hijrah ini turun melalui ayat dan ayat berapa. Insya Allah setelah ini akan saya cari. Jika saya mendapatkan, lagi-lagi akan saya berikan kepada sumbernya Pak Edi, biar nanti di-share sebagai tambahan ilmu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau menyusul hijrah, karena hijrah yang lebih dulu kan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kapan waktu Ali bin Abi Thalib menyusul? Allahu alam, saya tidak tahu kapan. Yang jelas intinya beliau menyusul. Setelah memberikan semua kepada pemilik barang-barang, banyak barang-barangnya itu jamaah sekalian, banyak sekali. Makanya kalau kita bicarakan itu aneh bin ajaib orang-orang Quraisy itu. Mereka mengatakan ini Al-Amin nih, bisa dipercaya, dia jujur. Giliran Nabi mengatakan saya Rasulullah, sahir kadzab, tukang sihir, pembohong. Nggak pernah ketemu kan pembohong sama orang, gimana, bingung. Mereka juga bingung sebenarnya. Kalau bukan karena kefanatismean mereka, ya lagi-lagi karena hidayah Allah juga tentunya ya. Mereka juga bingung, tapi ya demikianlah. Insya Allah nanti Pak, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah kepastian bentuk perintah hijrah dari Al-Quran, surat apa dan ayat berapa. Dan juga kalau memang saya nanti menemukan kepastian kapan Ali bin Abi Thalib itu menyusul hijrah bersama Nabi SAW, insya Allah nanti saya sampaikan. Terima kasih. Bapak sekalian, saya rasa cukup dulu Pak ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan berikutnya kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Mohon ditutup Ustaz. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala wa a'azakumullah. Kesimpulan dari pembahasan Sirah Nabawiyah dengan judul Hijrah Nabi SAW, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kepatuhan para sahabat, respon cepatnya para sahabat saat mendengar perintah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala. Cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW yang mereka buktikan dengan perbuatan dan tindakan, bukan hanya ucapan. Ini akhirnya memberikan pelajaran kepada kita. Demikianlah seharusnya kita bertindak, demikianlah seharusnya kita pun melakukan apa yang persis dilakukan oleh para
sahabat. Tentu semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibadah saja kalau tidak ditolong oleh Allah tidak mungkin. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau tidak ada isti'anahnya Allah, pertolongannya Allah atau aunullah, pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga ini tambahan lagi buat kita pelajaran, semakin kita bersemangat beramal soleh, membekali diri sebelum ajal menjemput. Sekali lagi semoga kita dipertemukan oleh Allah di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.